Astaghfirullah Rabbal baraya. Ini pondok pesantren Al-Maghfirah di Cibarusa, Kampung Langkap Lancar, RT 03 RW 02, Desa Sukaragam, Kecamatan Sarangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini kami sedang menunggu kiai pimpinan pondok pesantren ini untuk menitipkan anak kami. Dan inilah majelis tempat belajarnya di lantai dasar. Dan juga sebelah sana itu ada sekolah MI, kemudian RATK Al-Maghfirah. Dan ini di atas Kombong atau Pondok Pesantren Salaf, Pondok Pesantren Al-Maghfirah. Dan ini majelis taklimnya juga sekaligus majelis manaqib. Inilah ruangan majelis tempat belajar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maquli a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Baik, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa kita dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, kami tim dari MTEK Official sedang silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Maghfirah di wilayah Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Sekarang saya sedang bersama dengan putra dari pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Al-Musni Al-Maghfirah, ya. Dengan pendiri Bapak Kiai Haji Iwan Andalusi, ya. Dan saat ini saya bersama putra beliau Gus Ibnu, ya, salam kenal, ya. Sehat Gus Ibnu? Baik. Kami izinkan ingin mengenal, ya, pondok pesantren ini. Yang pertama kami tanyakan, ya, tentunya sosok seorang ayah, ya. Dulu mau izin nih, seorang ayah nih Kiai Iwan ini mondoknya di mana, Gus? Ayah waktu itu mondok di pondok pesantren Miftahul Pusat di Mananjaya. Ya, alhamdulillah, berarti beliau salah satu alumni Mananjaya yang salah satu pondok besar di Tasikmalaya yang murid-muridnya menyebar di belahan bumi Indonesia. Ya, insya Allah, alhamdulillah akhirnya ada. Baik, lalu kemudian ini ayah ini mendirikan pondok di sini tahun berapa? Pondok ini berdiri pada tahun 2006, Pak. 2006, ya, 2006. Lalu kemudian yang saya tanyakan juga, ini sistem pendidikannya
apakah sama dengan di Manunjaya apa seperti bagaimana? Pondok ini sistem pendidikannya seperti disamakan di Manunjaya di Pemuda, seperti yang Bapak ajar, seperti yang dulu Bapak belajar di pondok pesantren sana. Ya, jadi ada salaf ya, Iya, ngaji kitab kuning, berbasis salaf, mengaji kitab kuning ya. Baik, alhamdulillah berarti ada ya, penerus Manunjaya di Kabupaten Bekasi ini di Serang Baru. Ya. Punya harapan kami mudah-mudahan limpahan barokah dari Pondok Pesantren Manunjaya ada di tempat ini. Untuk selanjutnya ini kan tadi ada berbasis dengan sistem pendidikan salaf ya, salaf bukan ortodok ya, salaf terdahulu ya. Lalu selain itu kan sekarang ini kita hidup di era modern. Apakah ada sistem pendidikan formalnya di pondok ini? Untuk sistem formalnya diadakan di pondok ini Pak, tetapi formalnya kita di luar wilayah pesantren. Seperti di sekolah kan formal Pak ya. Nah, sekolahnya itu bisa di luar pesantren, ada di SMP Citra Mutiara bisa. Tapi kalau di sini mah belum diadakan sekolah. Belum ya, jadi lebih fokus dengan salaf ya. Baik ya, alhamdulillah berarti saudaraku semua, ikhwan akhwat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, zakirin zakirat ya. Jadi ketika Anda terutama di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sulit mencari pendidikan pondok pesantren berbasis salaf, maka Anda bisa menitipkan di pondok pesantren Miftahul Huda Al-Mufni Al-Maghfirah di Barusa Kabupaten Bekasi ya. Baik, terus satu lagi, ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk selanjutnya, biasanya nih kalau di pondok-pondok modern itu suka ada bisaroh, ada bayaran bulanan atau apa. Nah, saya ingin tahu nih, untuk di pondok ini apakah mengambil seperti hanya sistem modern di dalam biaya pendidikan atau sama seperti tadi ikut seperti hanya guru-guru yang terdahulu? Nah, ini istimewanya Pak di sini. Ya. Baik, di pembiayaan ini untuk pesantren kita yang berbasis salafi itu untuk biaya pesantrennya tuh tidak ada Pak, tidak mengambil keuntungan, maksudnya kayak gitu. Kita hanya bermodalkan ikhlas seperti itu. Tapi untuk biaya anak, misalkan orang tua yang mau menitipkan anaknya ke pesantren sini, si orang tuanya tuh hanya cukup mengasih uang jajan saja ke pesantren, dan dari pesantren juga dikembalikan lagi ke si anaknya. Kayak contoh sebulannya tuh 300.000, nah dari seharinya tuh 10.000 dijatah per anaknya tuh gitu. Baik. Hanya untuk uang jajan saja. Baik, jadi ini sangat luar biasa, lebih di zaman modern seperti ini. Dan Kabupaten Bekasi ini sudah menjadi kota besar dan sudah menjadi lumrah bahwa di kota besar itu apa-apa dengan uang. Tapi masih ada pondok pesantren di Cibarusah ini, di wilayah Kabupaten Cikarang, yang sama sekali mereka membuka lembaga pendidikan pondok pesantren bukan nyari keuntungan atau uang. Jadi tadi dari informasi yang sama-sama kita dengarkan, bahwa ketika orang tua menitipkan anaknya, yang pertama tidak ada biaya pendaftaran. Kalau mau ngasih silahkan, gitu ya. Terus enggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, untuk makannya, apakah mau ngasih beras atau mau sifatnya uang beras, tetapi tidak dipatok. Kalau ada orang tuanya, bahkan yang saya tahu nih, saudara semua, ada anak yang datang dengan badannya ini sama sekali nggak buat biaya, dan cerita kepada kiai di sini, Kiai Iwan, bahwa dia
hanya mau mondok, nggak punya biaya. Ini saya saksinya, ya, saya melihat diterima dan masya Allah memang dicukupkan makan. Kita doakan ya Kiai Iwan, mudah-mudahan berkah usia dikir batinnya, amin ya. Lalu kemudian kadang-kadang anak kita yang mereka suka jajan ya, nah, itu pun berupaya dipilih atau diatur. Jika orang tua mau ngasih anaknya jangan dikasihkan dua, ya. Kenapa? Karena ditakutkan nanti memberi hal yang nggak perlu. Jadi dianjurkan oleh pihak pondok dititipkan di pihak pondok ya, dan hanya diberikan 10.000 per hari. Itu pun kalau orang tuanya punya, gitu ya. Tapi intinya ya, kita sangat bersyukur sekali ya, ada pondok berbasis salaf di kota besar seperti Kabupaten Bekasi. Baik, untuk selanjutnya ini Gus, apa sih harapan daripada pihak pondok ini untuk santrinya ke depan? Harapan dari pihak pondok untuk santri yang memiliki Honda Al-Musni ini, semoga santri ini ketika mondok di pondok pesantren Miftahul Al-Musni mengetahui ilmu-ilmu agama dengan syariat agama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ya, baik, selanjutnya dari mulai beribadahnya harus mengikuti kitab fikih yang benar-benar seperti yang ada di Safinatun Najah, harus bisa baca kitab supaya dia bisa memahami metode kitab dalam mempelajari ilmu nahwu. Harapannya ke depan semoga dia bisa berilmu tinggi, beramal soleh, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Betul gitu ya Gus ya? Betul. Oh, luar biasa. Terus tangan. Ini dengan Gus Ibnu ya, putra daripada pendiri pondok pesantren Miftahul Al-Musni Al-Maghfirah di Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Baik saudaraku semua ya, sekali lagi ketika kita sebagai orang tua sulit mendidik anak, dan mendidik anak mutlak jadi tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab siapapun. Ketika ada kita memang sulit, berat, atau bahkan tidak sanggup, maka titipkan anak Anda di pondok pesantren yang satunya di pondok ini. Baik, mungkin untuk wawancara hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan menjadi sumber informasi dan inspirasi, dan juga mudah-mudahan ya, tauladan di pondok pesantren ini bisa diikuti oleh pondok-pondok yang lain. Mungkin demikian, dan insya Allah tayangan berikutnya saya akan wawancara langsung dengan ayah beliau, Kiai Haji Iwan. Ya, insya Allah di waktu mendatang saya akan mewawancarai, kita menggali ilmu kebenaran dari beliau. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر